Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita memulai acara, untuk teman-teman semua silahkan menyalakan kamera dan mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini yakni Bapak Ustadz Nizam Zulfikar, yang terhormat pengurus Lingkar Pengajian Beijing, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat mengikuti kajian pada malam hari ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan selawat serta salam kita terhadap junjungan alam Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan rundown acara kajian kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang ketiga yakni pembacaan CV pemateri. Acara yang keempat yakni penyampaian materi. Acara kelima yakni sesi tanya jawab. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat. Acara yang ketujuh yakni doa bersama, dan acara yang terakhir yakni penutup dan foto bersama. Baik teman-teman semua, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Kak Wila Putri Damayanti. Waktu dipersilahkan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Kak Wila Putri Damayanti. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kak Wila sepertinya berhalangan, saya coba buka Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku semua nama benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil dari narasumber kita pada malam hari ini, yakni Bapak Ustadz Nizam Zulfikar, atau yang kerap dikenal sebagai juara 3 dan juara favorit program Dai Muda Pilihan ANTV, Masya Allah. Beliau lahir di Sleman 19 Februari 1988. Berikut kita bisa lihat riwayat pendidikan dari beliau. SDIT Al-Amanah, SMP Al-Azhar Kelapa Gading, SMA Al-Azhar Kelapa Gading, dan melanjutkan jenjang perkuliahan di Universitas Gadjah Mada. Berikut juga kita bisa lihat riwayat organisasi yang ditekuni beliau dahulu. Ketua Rohis SMA Al-Azhar, serta pengurus OSIS. Selanjutnya yakni Paskibraka SMA Al-Azhar Kelapa Gading. Selanjutnya yakni Kadep PSDM Jamaah Muslim Visipol, pengurus KOP mahasiswa jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Aktivitas beliau ternyata selain menjadi dai, beliau juga merupakan seorang penulis dan PNS di Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut book dan achievement dari Ustadz Nizam. Yang pertama yakni Say No to Galau. Yang kedua yakni Jejak Cinta dari 3 kota suci Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Nah, yang ketiga nih menarik. Suplemen Move On dan Manajemen Hati Obat Galau Dosis Tinggi. Masya Allah. Berikut achievement dari beliau yakni mengukir prestasi dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran bidang Syahril Quran Putra ASN antar instansi tingkat Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada November 2015. Berikut moto dari Ustadz Nizam yakni hidupilah hidupmu untuk kehidupan yang kekal dan keridhaan Zat yang berkuasa untuk menghidupkan. Masya Allah.
Saat ini beliau aktif menjadi pembicara, narasumber, trainer, motivator, atau juri berbagai acara, talkshow, tablik akbar, dan sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan saja Ustadz Nizam Zulfikar. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyati salamah, tahiyatil mubarakah, wa tahiyati min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah terdengar suara saya? Sudah Ustadz terdengar. Taib. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, kita bisa bertemu dalam aktivitas yang mulia ini walaupun dalam media Zoom meeting. Alhamdulillah, semoga dengan duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema oleh panitia ya. Tentukan arahmu ya, hari ini. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyiapkan bekal yang cukup untuk hari esok? Karena setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan sebagai seorang muslim kita yakin bahwasanya setiap kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita amalkan. Setiap kita akan diadili dalam sebuah pengadilan di mana forum itu hakimnya tidak bisa disogok oleh harta sebanyak apapun. Tidak bisa disogok oleh jabatan setinggi apapun, walaupun di dunia kita punya uang yang banyak. Punya kedudukan yang tinggi. Karena hakimnya ialah seadil-adilnya hakim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Dan ketika saat itu tiba, hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihadirkan di depan kita segala barang bukti. Baik barang bukti yang akan memperberat timbangan kita menuju surga, atau sebaliknya barang bukti yang akan memperberat timbang kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihitung dengan teliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar zarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangan dikira setiap aktivitas kita di dunia tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedar bohong yang kecil. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu akan dihadirkan pula selain barang bukti tadi, yakni amal soleh maupun amal buruk,
juga dihadirkan saksi-saksi yang akan bersaksi atas diri kita. Siapakah mereka? Bukankah Allah jelaskan dalam surah Al-Yasin? Ketika hari itu tiba, yang biasanya berbohong di dunia, lidah dan mulut ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bersaksi? Mata ini akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang dia lihat. Telinga ini akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia dengar. Tangan ini akan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang apa kemudian dia diperbuat. Kemudian kaki-kaki ini akan berada di depan Allah Subhanahu wa taala tentang kemana kemudian dia dilangkahkan. Maka bayangkan ketika kengerian itu tiba. Dan sudahkah cukup bekal kita untuk menghadap hari tersebut? Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya ketika mengingat saat-saat itu, dan saat-saat itu pasti akan tiba nanti, mulai hari ini tentukan arah kita. Tentukan arah kita. Karena yang namanya maut tidak bisa ditawar. Tidak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, dan kematian datangnya tiba-tiba. Nabi bersabda, orang yang paling cerdas di antaramu, kata Nabi, bukanlah orang yang IP-nya 4. Tapi orang yang paling cerdas di antaramu adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekal datangnya kematian itu. Baik. Harapannya hati kita menjadi hidup karena mengingat kematian. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa yang kita siapkan ketika kita menentukan arah menuju Allah Subhanahu wa taala? Kemana arah itu? Maka ada sebuah moto, ayat yang harapannya menjadi moto hidup setiap muslim yang hidup di dunia ini. Yakni qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, kurbanku atau ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Maka niatkan setiap aktivitas kita bagi orang-orang yang sudah memahami hakikat dari kehidupan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hembusan nafas, setiap amal saleh, setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat dan surgakan setiap aktivitas. Ayat ini menyimpulkan tentang tujuan hidup bagi seorang muslim dan niat yang lurus karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 2 syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lurusnya niat karena mengharap ridha Allah. Yang kedua, muttaba'ah. Amal tersebut dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa 2 syarat ini tertolak amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Ada 3 golongan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan 3 golongan orang-orang yang pertama kali Allah jebloskan ke neraka. Bukan golongan orang-orang yang main-main amalnya. Tapi golongan ini merupakan orang yang amalnya dahsyat luar biasa. Siapakah mereka? Yang pertama mujahid, orang yang berperang sampai dia wafat. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, apa amalmu fulan? Dia berkata, ya Allah, aku berjihad berperang sampai aku syahid, sampai aku mati dalam peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, dusta, bohong. Karena engkau berperang bukan karenaku, bukan karena mengharap ridha Allah, tapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gugur di medan tempur, sehingga engkau disambut, disanjung oleh manusia sebagai seorang pahlawan. Motivasi utamanya bukan karena mengharap ridha Allah, tapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan.
malaikat pun menyeretnya ke neraka. Datang yang kedua. Siapa dia? Seorang alim, seorang yang berilmu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa amalmu fulan?" Dia berkata, "Ya Allah, aku mencari ilmu. Aku bacakan Al-Quran kepada orang-orang yang aku jumpai. Aku dakwahkan ilmu." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Kadzdzabta," dusta, bohong. Karena engkau berlaku demikian, menyampaikan ilmu bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut sebagai seorang alim, sebagai seorang yang berilmu. Nasibnya sama dengan pendahulunya, diseret ke neraka. Datang yang ketiga. Ditanya oleh Allah, "Apa amalmu fulan?" Dia berkata, "Ya Allah, aku mencari harta yang halal. Aku belanjakan untuk sedekah, untuk kaum du'afa, untuk fakir miskin." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? "Kadzdzabta," dusta, bohong, karena engkau berlaku demikian bukan karena Allah, tapi hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Diseret juga ke neraka. Bayangkan, setiap hari perang, teman-teman. Tidak semua orang bisa berperang. Membutuhkan nyali yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, nyawa melayang, tetapi sia-sia di hadapan Allah hanya karena niat yang tidak lurus. Setiap hari berdakwah, menyampaikan ilmu. Dia pelajari ilmu agama, dia pahami Quran, dia sampaikan kepada orang yang dia jumpai, sia-sia di hadapan Allah. Karena apa? Tergelincir niatnya. Yang ketiga tadi, kita lihat, dia mencari uang yang halal. Dia belanjakan untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan sia-sia hanya karena apa? Salah niat. Tentukan arahmu sekarang. Niatkan karena mengharap ridha Allah. Karena apa? Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis, di mana hadis ini merupakan hadis yang terpenting sampai-sampai di hampir semua kitab hadis ditempatkan dalam bab yang pertama. Hadis apa? Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tentukan arahmu sekarang, luruskan niat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setiap amal kita sia-sia hanya karena tergelincir oleh sebab yang sepertinya sepele, yakni masalah niat, tetapi berdampak dengan dampak yang luar biasa. Sebaliknya, amal yang sepertinya sepele bisa menjadi amal yang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diniatkan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ya, studi di Beijing, di Cina, jauh-jauh dari rumahnya, dari kosnya, sebelum ke kampus berniat, ya Allah, semoga dengan ilmu yang aku dapatkan, aku menjadi orang yang cerdas. Ilmuku jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebelum berangkat dia baca dulu basmalah, dia niatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke kampus, maka seluruh aktivitasnya di kampus bisa bernilai ibadah. Bahkan kita pernah mendengar kabar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang PSK, pengzina, perempuan pengzina yang masuk surga di akhir hayatnya. Hanya gara-gara apa? Ketika dia kehausan hampir mati, dia ambil air ya, dengan sepatunya. Dia ambil air di sumber dengan sepatunya ketika dia hendak minum. Dia lihat ada seekor makhluk Allah, ya, seekor anjing yang hampir mati kehausan pula. Maka apa yang terjadi? Dia berikan minum itu kepada minum seekor anjing itu sampai dia bisa minum dan selamat. Lantas Masya Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya lantaran amal salehnya itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya bukan kalau gitu saya maksiat dulu Mas ya, nanti kalau pas mau meninggal baru taubat gitu. Enggak bukan begitu. Kita nggak pernah tahu kapan kemudian kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah boleh jadi ya, amal soleh yang dia perbuat di akhir hayatnya itu dengan niatnya ikhlas karena mengharap ridha Allah, tidak ada orang yang tahu, dia memberikan minum seekor anjing karena Allah Subhanahu wa taala. Nilainya di hadapan Allah lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa-dosa yang dia perbuat.
Kalau timbang itu, timbang lebih dahsyat di hadapan Allah dibandingkan dengan dosa yang bertahun-tahun dia perbuat. Lihat bedanya. Dengan niat tadi, seorang yang sudah beramal soleh berpuluh-puluh tahun, dengan jihad, dengan dakwah, dengan sedekah, sia-sia. Kisah yang kedua, seorang PSK tadi dengan niat yang lurus, dosa-dosa yang dia perbuat seumur hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya, teman-teman? Jangan pernah merasa aman dengan amal soleh kita. Nah, ini poinnya ya. Jangan pernah merasa aman dengan amal soleh kita. Sebaliknya, jangan berputus asa walaupun kita telah bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Artinya apa? Hidup ini waspada. Kalau orang Jawa bilang, eling lan waspodo. Mengingat dan waspada. Jangan-jangan ya, amal kita ini belum cukup. Jangan-jangan amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemudian dosa kita perbuat setiap hari ini menumpuk sampai kemudian Masya Allah itu ya. Nggak ada harapan lagi, tapi nggak boleh kita berputus asa gitu ya. Kalau gitu ya maksiat. Terus maksiat karena udah nggak ada harapan. Nggak boleh begitu, karena apa? Sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah lebih besar daripada itu. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentukan arahmu sekarang. Islam itu mengubah orang menjadi lebih baik. Islam itu mengubah orang jadi lebih baik. Saya akan memberikan contoh di masa para sahabat. Di mana ketika masa jahiliyah dan masa Islamnya berubah 180 derajat. Tetapi tidak mengubah karakter mereka. Tapi Islam mengubah cara pandang mereka sehingga hidupnya yang tadinya tidak punya tujuan menjadi punya tujuan karena memperjuangkan kehidupannya kelak di akhirat untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama. Kisah seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang flamboyannya Mekah. Flamboyannya Mekah. Maksudnya apa? Ini pemuda paling ganteng, paling kece. Anaknya orang kaya. Kemana-mana jadi buah bibirnya para gadis-gadis Mekah. Mahal pakaiannya, parlente stylenya. Stylish, gantengnya luar biasa. Ini kalau pakai baju, udah 3 kali dipakai, nggak dipakai lagi. Beli lagi yang baru. Gitu. Ini Mus'ab bin Umair. Menjadi buah bibirnya para gadis Mekah. Sampai-sampai satu hari gitu ya. Mus'ab bin Umair ini mendengar cerita tentang Muhammad di Mekah dan ajaran yang beliau bawa. Saking penasarannya, akhirnya Mus'ab bin Umair memberanikan diri untuk mengetahui apa sih yang dibicarakan orang-orang tentang Muhammad dan apa kemudian yang dibawa oleh Muhammad SAW, Nabi kita. Apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair ya, mendengar bahwa kelompoknya Muhammad itu sering berkumpul di rumahnya Arqam, tempat para sahabat berkumpul untuk mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk ke tempat itu dengan diam-diam karena takut kalau ketahuan orang-orang Quraisy. Ketika duduk, apa yang terjadi ketika dia mendengar ayat-ayat Allah, untaian ayat Allah yang indah itu, yang keluar dari lisan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair itu seperti melayang, nge-fly, mendengar betapa indahnya ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian oleh Nabi disentuh dadanya, didoakan, dan sejak hari itulah Mus'ab bin Umair masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Kenapa? Karena dia takut ketahuan sama ibunya. Ibunya ini pemuja berhala yang luar biasa. Bagi dia gitu ya, tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sama ibunya.
Kalau ketahuan sama Abu Lahab, Abu Jahal nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sampai ibunya yang tahu, dia takut gitu. Nah, dia sangat cinta terhadap ibu. Satu hari apa yang terjadi? Karena nggak ada yang bisa merahasiakan. Di Mekah itu setiap ada berita pasti cepat beredarnya. Akhirnya lama-kelamaan ibunya tahu juga memergoki anaknya itu sudah masuk Islam. Apa yang terjadi? Ya, Masya Allah. Diberikan dua pilihan oleh ibunya. Dipaksa untuk kembali kafir atau tidak diakui menjadi seorang anak. Dan diboikot semua fasilitas yang dia miliki. Baju bagus, mobil bagus, ya. Itu akan diboikot oleh ibundanya. Dia pilih yang kedua. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ketika para sahabat melihat keadaan Mus'ab bin Umayyah itu nangis. Kenapa? Karena dulu ketika masa jahiliyah itu betapa kerennya. Tapi ketika melihat dia di masa Islam, pakainya compang-camping, penuh dengan tambalan. Tetapi Mus'ab bahagia dengan itu semua. Dan karena kecerdasannya, Nabi pilih Mus'ab bin Umair untuk menjadi dutanya di Madinah. Ketika Nabi sebelum hijrah, Nabi siapkan dulu Madinah untuk kondusif terlebih dahulu. Ya. Setelah Baiat Aqabah gitu ya, Mus'ab bin Umair kemudian diutus untuk menjadi wakilnya Nabi. Untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Ketika Nabi hijrah, setiap rumah di Madinah sudah ada yang mengucapkan syahadat. Yang kemudian Nabi disambut ya, dengan sambutan yang meriah, dengan syair ya tala'al badru alaina dan lain sebagainya itu karena jasanya siapa? Mus'ab bin Umair. Wafat syahid dalam kondisi miskin dalam perang Uhud. Ketika perang Uhud beliau syahid, ya, beliau membawa panji Islam, meninggal dengan keadaan yang sangat miskin. Kain kafan untuk menutupnya pun tidak cukup. Ketika ditutupkan ke atasnya, ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika kaki kafannya dibawa turun ke kakinya, kepalanya kelihatan. Itulah kondisi Mus'ab bin Umair. Tetap cerdas, dia rela mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Tetapi namanya harum, kisahnya luar biasa, menjadi inspirasi bagi seluruh kaum muslimin. Kalau kita ke makam syuhada Uhud, senantiasa disenandungkan di sana, kalau guide-nya atau mutawifnya mengucapkan salam, setelah salam kepada Hamzah, pamannya Nabi, salam yang kedua adalah salam kepada Mus'ab bin Umair. Itu Mus'ab bin Umair. Siapa lagi? Bilal ibn Rabah. Kalau tadi kita lihat sahabat yang kaya raya, sekarang kita lihat budak. Bilal itu ya, budaknya seorang yang kaya di Mekah namanya Umayyah bin Khalaf. Mohon maaf ya. Ada gangguan sedikit kameranya. Apakah masih terdengar suara saya? Assalamualaikum. Masih terdengar suaranya? Masih terdengar, Ustaz. Baik. Masih, Bang. Ya, kameranya ya, sebentar. Ya. Baik. Sementara ini aja dulu ya, suara dulu ya. Mohon maaf, ini gangguan kameranya. Baik. Yang kedua Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak yang kemudian hanya digaji dengan apa? Dengan seikat kurma. Kerjaannya apa? Kerjaannya adalah memberikan makan unta. Dari mana asalnya? Dari Habasyah, dari Ethiopia. Masya Allah. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mendengar Islam, dia bersyahadat. Dengan sembunyi-sembunyi karena apa? Karena budak, kalau bangsawan di Mekah itu, biasanya dia punya kabilah yang akan melindunginya. Ya, Abu Bakar itu kan bangsawan. Ketika dia berislam, nggak disiksa. Kenapa? Karena dia punya kabilah, punya terah yang terhormat untuk melindungi beliau. Tapi kalau budak, biasanya langsung disiksa. Nah, dia sembunyikan keislamannya dengan harapan dia selamat, nggak disiksa. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan tidak ada rahasia yang tahan lama di Mekah gitu. Karena orang pasti melihat gitu.
Ketahuan gitu ya, ketika sedang bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didengarkan oleh keluarganya yang lain, oleh majikan keluarga majikannya gitu ya. Oh, ketahuan. Apa yang terjadi? Disiksa dengan siksaan yang begitu luar biasa. Dicambuki, dijemur di tengah padang pasir yang tandus kering kerontang, ditindih dengan batu, diminta untuk mengucapkan kalimat kufur, untuk mengakui Tuhannya yang lama, Lata, Uzza, Manat, Hubbal. Tetapi dengan keteguhan jiwanya, apa yang terjadi? Dia berkata, Ahadun ahad, Ahadun ahad. Ya. Allah Maha Esa. Satu Tuhan. Apa yang terjadi? Majikannya Umayyah dan Al-Ghajjal kelelahan. Seakan-akan mereka dikalahkan oleh kekuatan Bilal, keteguhan Bilal yang begitu luar biasa, yang tanpa lelah tidak mau mengucapkan kalimat kufur. Dan akhirnya dia menjadi satu muazin Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, sudah muncul lagi. Dan kalau kita tanya, setiap muslim ada yang tidak kenal Bilal bin Rabah. Anak-anak SD itu ditanya, siapa muazinnya Nabi? Pasti mengenal Bilal bin Rabah. Siapa yang pertama kali menggunakan azan? Jawabannya pasti Bilal bin Rabah. Bayangkan ketika dulu Bilal bin Rabah tidak menerima Islam. Apa yang terjadi? Dia meninggal aja nggak dikenal orang gitu kan? Seperti budak-budak yang lain, tapi budak ini begitu luar biasa. Islam mengubahnya menjadi pahlawan yang begitu luar biasa. Dengan keteguhan jiwa. Maka teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Ini ada contoh-contoh sahabat yang begitu luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menerima Islam sejak kecil. Maka seharusnya kita lebih gigih untuk mempelajarinya, untuk memperjuangkannya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi kan setiap sahabat itu punya kemampuan atau ciri khas amal solehnya masing-masing. Ada sahabat yang pandai berperang, Khalid bin Walid. Ada yang sahabat pandai berbisnis, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang pintar nulis, Zaid bin Sabit. Kita ngambil posisi yang mana? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita ya. Surga itu diberikan oleh Allah kepada siapapun. Dengan latar belakang apapun ketika dia mau menggapainya. Walaupun engkau kaya, walaupun engkau miskin, walaupun engkau mendapatkan nilai yang bagus di kelas maupun yang biasa-biasa aja atau susah untuk bisa belajar di kelas, semua diberikan oleh Allah kemampuan kesempatan yang sama untuk masuk surga. Saya ingin cerita. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini sahabat yang kaya raya. Ketika di Mekah kaya. Tapi ketika hijrah, apa yang terjadi? Dia miskin. Kenapa? Ditinggalin semua asetnya di Mekah. Ini bisnya, sawahnya gitu ya. Ditinggalin di Mekah. Hijrah bersama Allah dan Rasulnya. Sampai di Mekah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini seorang yang juga kaya di Madinah. Dia punya kebun kurma yang sangat luas, yang paling luas itu kebun kurmanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, ini saya punya 2 kebun kurma, silakan mau pilih yang mana gitu ya. Terus apa lagi? Dia bilang, Abdurrahman bin Auf kalau di Madinah ini biaya nikahnya mahal. Gitu. Ini saya punya 2 istri, kamu pilih yang mana? Gitu. Nanti akan saya ceraikan salah satunya, kemudian saya berikan pengertian, setelah idah selesai saya minta engkau menikahinya. Untung yang tawarin Abdurrahman bin Auf bukan Nizam Zulfikar. Kalau saya bisa bahaya itu. Apa yang terjadi? Cukup saudaraku gitu ya. Cukup tunjukkan di mana pasar, karena passion saya itu berdagang. Bukan bertani.
Karena di Yasrib kan kebanyakan mata pencahariannya sebagai para petani karena situ banyak kebun kurma subur. Apa yang terjadi ya? Dia ke pasar dengan modal pas-pasan gitu ya. Akhirnya tidak memakan waktu lama jadi orang kaya lagi. Sampai-sampai dia sudah bisa menikah dengan gadis Ansor dengan mahar emas seberat biji kurma. Ingat, emas bukan biji kurma. Apa yang terjadi? Ya, kata Nabi, buatlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, ini Abdurrahman bin Auf kaya raya. Bahkan ya, para sahabat menjuluki Abdurrahman bin Auf tuh, di mana Abdurrahman bin Auf mencangkul itu pasti ada emasnya. Itu perumpamaan bagaimana kemudian kalau dia bisnis itu pasti untung besar gitu, nggak pernah dia rugi. Sampai-sampai ketika dia datang ketika habis dagang ke Syam gitu ya, masuk Madinah tuh gempar. Karena apa? Keuntungannya banyak banget. Jadi beratus-ratus kontainer unta itu membawa keuntungannya Abdurrahman bin Auf tuh nggak cukup gitu. Banyak banget. Sampai kemudian Nabi bersabda, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surganya merangkak. Lu kenapa? Karena banyak banget yang harus dipertanggungjawabkan dari hartanya itu. Takut kan mendengar hal seperti itu? Maka dia putuskan saat itu juga untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara dia gitu ya, membeli kurma busuk. Kurma yang gagal panen dibeli sama Abdurrahman bin Auf dengan harga normal. Niatnya apa? Sedekah gitu ya. Dibeli itu semua kurma-kurma busuk dengan harga normal. Dah disimpan di gudang, kadang nggak bisa diapa-apain kan, udah busuk gitu. Apa yang terjadi? Ini kalau orang udah kaya raya, ditakdirkan sama Allah udah kaya raya, mau miskin aja tuh susah. Apa yang terjadi? Di sekitar Yasrib, di sekitar Madinah itu terjadi wabah diare. Yang obatnya itu bahan bakunya adalah dari kurma yang busuk tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dicari kurma busuk dengan harga 3 kali lipat harga normal. Nggak jadi miskin nih, tambah kaya. Ini Abdurrahman bin Auf. Akhirnya ya, beliau menjadi satu orang di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini passionnya apa? Dagang. Dengan hartanya dia beli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kaya. Gimana yang miskin? Oh, jangan khawatir gitu. Yang miskin ada sahabat lain namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini karena ya, ini julukan ya. Karena dia itu sering bergaul sama kucing, jadi sampai dijuluki bapaknya kucing, Abu Hurairah. Karena beliau itu orang miskin, teman-teman. Ya, beliau itu seorang ahlus sufah. Ahlus sufah ini sebutan bagi para sahabat Nabi yang tinggalnya di emperan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Karena nggak punya rumah, maka disebut dengan ahlus sufah. Karena dia nggak seperti Abdurrahman bin Auf, lantas apa keistimewaan beliau? Karena beliau tinggalnya di emperan Masjid Nabawi, maka dia bisa melihat bagaimana kemudian Nabi itu kesehariannya. Kan Nabi kan tinggal di Madinah, di di Masjid Nabawi. Jadi Nabi itu kan tinggal di area Masjid Nabawi, di situ dibuatkan bilik-bilik istrinya Nabi. Ini Nabi itu tidak punya rumah. Rumahnya adalah rumah istri-istrinya. Dibuatkan kamar-kamar untuk istri-istrinya. Maka Abu Hurairah itu melihat keseharian Nabi dari mulai bangun tidur keluar rumah sampai tidur lagi. Maka kita lihat beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kita baca hadis kan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu keistimewaannya. Maka teman-teman nih kita ngambil peran di mana? Ya, sekarang tentukan arahmu sekarang gitu ya. Mau ngambil peran di mana kita? Sesuai dengan kemampuan atau passion kita, karena Islam itu tidak memberangus passion kita. Yang pintar ngomong, berdakwahlah dengan cara lisanmu. Yang pintar nulis dengan penamu, gitu ya. Yang pintar YouTube, maka dengan kreasinya masing-masing. Yang pintar dengan
akademisnya gitu ya, berdakwah di posnya masing-masing. Sehingga kemudian membuat sebuah integralitas dakwah yang begitu luar biasa, ada sinergi yang luar biasa dari para aktor-aktor dakwah. Mereka lah yang akan menjadikan Islam ya, bangkit kembali. Maka ada sebuah penelitian dari Monash University itu ya, besok Indonesia tuh kebanjiran generasi yang Muslim yang profesional, karena betapa banyak para pemuda Muslim di Indonesia yang tingkat keislamannya bagus, tapi juga cerdas dan pintar-pintar. Banyak kuliah di luar negeri gitu ya, di Beijing, dapat LPDP gitu, para aktivis dakwah itu nanti ketika balik ke Indonesia itu mereka akan menjadi penggerak-penggerak dakwah. Nah ini, maka tentukan arahmu sekarang. Karena Islam itu, karena surga itu bisa diperoleh dengan kondisi apapun dan apapun. Surga kan setiap aktivitas, karena setiap kesempatan itu bisa jadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ketika ada yang membuat kita marah. Ada teman ngeselin banget gitu ya. Membuat kita marah. Ada nggak kesempatan kita untuk dapat surganya Allah? Ada. Nabi bersabda, la taqdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ada teman yang membuat hati kita sakit banget. Tiap hari kerjanya membuat hati kita sakit. Ada nggak peluang surga di situ? Ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang yang mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bersedekah baik di waktu lapang dan sempit, nahan marah dan maafin orang. Ada kesempatan surga di situ. Ketika ada panggilan pengajian seperti ini, ya, dari forum lingkar pengajian Beijing, ada nggak kesempatan surga? Ada. Datang ikut ngaji. Bukan karena bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, tentukan arah kita sekarang. Kemana arahnya? Ke Allah. Luruskan niat ke Allah. Segala kondisi apapun, surga. Surga. Kalau kita rindu surga terus, maka setiap tindakan kita itu mengikuti visi dan misi kita, mengikuti fokus kita. Jangan hilang fokus. Ketika kemudian kita misalnya punya bisnis, ingin untung, maka fokusnya kan ke untung, ke bisnisnya supaya untung. Tapi ada yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dunia, yakni keuntungan di akhirat. Maka fokuslah ke surga. Dapat surga itu lebih mudah dibandingkan dapat neraka. Neraka itu butuh modal. Minum minuman keras itu butuh modal nggak? Butuh. Maksiat itu butuh modal. Tapi betapa banyak kemudian amal-amal surga yang tidak butuh modal. Tadi memaafkan orang, menahan amarah, berdakwah, ikut kajian, banyak sekali fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dapat ilmu ini gimana kemudian? Mohon maaf ya. Setelah dapat ilmu ini, marilah kita istiqomah. Dan ini yang berat karena apa? Karena tugasnya setan itu ya, musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin itu menggelincirkan kita, membuat kita lupa akan dua hal. Yang pertama, setan itu kerjaannya membuat kita akan lupa kenikmatan surga dan membuat kita lupa akan pedihnya siksa neraka. Sehingga kemudian dia akan menggoda kita dari depan kita, dari samping kanan kita, samping kiri kita, dari atas, dari bawah.
Dia akan terus bekerja sampai-sampai kita tergelincir. Maka tugas kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk melawannya, dan anggaplah setan itu sebagai musuh, bukan teman. Kadang-kadang kita paham dia itu musuh, tapi tindakan kita mencerminkan bahwa dia itu teman kita. Sudah tahu gibah itu dilarang, tapi masih ngerasani, ya kan? Sudah tahu ghibah itu, gosip itu dilarang, tapi kadang-kadang nikmat aja gitu kan. Sudah tahu bohong itu dilarang, tapi masih dilakukan gitu. Itu tugasnya setan, ya. Membuat maksiat itu terasa nikmat buat kita sampai-sampai ketika kita mau wafat nanti baru menyesal. Maka ya itu salah enggak? Itu manusiawi itu ya. Kita tuh pasti berdosa, pasti bersalah. Enggak ada manusia yang enggak dosa. Ya, bersabda ya kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya anak Adam tuh pasti bersalah, pasti berdosa. Nabi Adam aja pernah bersalah. Ya, diganggu oleh setan. Tadi kan sudah dibacakan oleh Mbak tadi ya, qari'ahnya tadi. Ya. Kalau dilanjutkan ayatnya kan, sampai di ayatnya Allah Subhanahu wa taala melarang Adam untuk mendekati buah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini, karena kalau kamu deketin pohon ini, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Fatakuna minadh zalimin. Kemudian digelincirkan oleh setan kan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu setan menggelincirkan mereka berdua. Tetapi ya, kata Nabi, sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi, berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Andai kata engkau tidak mengampuniku, maka pastilah aku menjadi orang-orang yang merugi. Maka manusia itu mohon ampun pada Allah. Karena kita nggak ada yang suci, teman-teman. Setiap kita pasti bersalah, pasti berdosa. Hitung kira-kira dosa yang udah kita perbuat dari bangun tidur tadi sampai detik ini. Bisa nggak ngitung berapa kali bohongnya, berapa kali gosipnya? Banyak kan? Nggak kehitung kan? Maka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi, Allah tuh Maha Pengampun. Jadi kalau tidak karena kasih sayangnya Allah, kita tuh nggak bisa masuk surga. Tapi karena Allah sayang sama kita, dibuat kita masuk surga Allah. Maka minta sama Allah agar Allah tuh sayang sama kita. Lihat tadi ya, kalau tadi dihitung pakai matematika itu tadi WTS tadi nggak masuk surga itu, karena sudah berzina sepanjang hidupnya. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah hapus semua kesalahan kita. Mintalah ampun pada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni walaupun sekelam apapun masa lalu kita. Tentukan arahmu sekarang dan tugas kita segera. Segera, karena bunyi ayatnya ialah segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Istiqomah. Beratnya berat, maka biar ringan gimana? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena iman kita itu masih seperti es batu, teman-teman. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau taruh di freezer kuat gitu ya, membeku. Tapi kalau dibuka dari freezer tuh mencair lagi. Kalau kita gabung di pengajian nih, iman naik nih. Iman prima. Siap gitu ya. Tapi ketika selesai pengajian, letoy lagi gitu ya. Lemas lagi. Ya itulah iman ya. Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang menguat dan kadang melemah. Yazidu bit taqwa, yankus bil maksiat. Menguat dengan aktivitas ketakwaan dan melemah dengan kemaksiatan. Jadi gimana caranya agar tetap kuat? Perbanyak aktivitas ketakwaan, termasuk pengajian, termasuk kumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya ketularan solehnya. Kalau sudah menjadi karakter, mudah-mudahan ya, kita bisa istiqomah. Teman-teman ya, Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Jadi
berkata, anak itu sangat dibentuk oleh bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Maka kalau kita dulu sosiologi belajar itu ya, anak-anak umur 14 tahun ke atas itu sudah tidak lagi dengan keluarga. Dia cenderung dengan kelompok bermain, betul? Ya. Kalau teman-teman punya adik umur 14 tahun, sudah susah diajak pergi sama orang tuanya. Udah punya grup main sendiri, ya, teman main. Maka inilah pentingnya bi'atus salihah, lingkungan bermain yang baik, karena anak tergantung pada agama temannya gitu ya. Nah, bersabda, yang suka gaul sama tukang minyak wangi akan kena wanginya. Tapi kalau orang yang bergaulnya sama pandai besi, minimal kena bau angus ya. Kena percikannya, minimal kena bau angusnya gitu kan. Maka penting memilih teman, apalagi di daerah yang jauh. Teman-teman kan daerah yang jauh ya, dari rumah di luar negeri. Penting punya teman yang baik, punya teman yang bisa menjaga. Jauh dari orang tua itu berat, ya. Maka butuh teman-teman yang bisa ngingetin, bisa menjaga kita. Supaya apa? Supaya amanah dari orang tua belajar di tempat yang jauh ini selesai, ditunaikan dengan baik, pulang kembali ke rumah dengan membawa kebahagiaan, kebanggaan dari orang tua. Maka penting memilih lingkungan yang baik. Baik, sudah satu jam ya, sudah jam 8 hampir setengah 9. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, langsung saja ditekan tombol raise hand dan langsung disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Desti, saya dari Lingkar Pengajian Beijing. Ini mungkin agak nggak lurus sama topik ya. Cuma saya mau nanya, Ustadz, kira-kira bagaimana bisa memutuskan untuk berdakwah gitu. Seperti yang Ustadz bilang tadi, pilihlah passion kita masing-masing, kita mau kemana sekarang. Ustadz kan sekarang berdakwah itu awalnya seperti apa, Ustadz? Baik. Caranya adalah mulai saat ini gitu ya, sekarang gitu. Mulai. Itu caranya begitu, mulai sekarang. Dan tidak harus kemudian dakwah bilisan, harus ngomong. Enggak. Nabi bersabda, "Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ini nahi mungkar ya. Ketika engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Kalau bisa, kalau mampu. Maka penting buat teman-teman nanti jadi pemimpin. Karena pemimpin punya kekuasaan yang masif ketika dia berdakwah. Contoh, lebih kuat mana? 100 orang khotib yang berkhutbah tutup tempat maksiat itu, atau 1 orang gubernur yang tanda tangan SK. Lebih kuat gubernur kan, karena dia punya kekuasaan, punya power. Itu yang paling utama. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau nggak mampu dengan lisanmu, ya, dakwah bilisan seperti ini. Fa'ilam yastati' nggak mampu juga, maka dengan fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini dakwah itu, tadi konteksnya nahi mungkar itu ya. Ada tadi 3 macam, dengan kekuasaan, dengan lisan, dan dengan hati, mendoakannya, membenci perbuatan maksiat. Nah, tapi kalau kita bicara dengan amar ma'ruf itu ya, menyeru orang untuk kepada kebaikan, itu tidak harus dengan lisan, dengan cara seperti ini, dengan cara dakwah bilisan, tapi bisa dengan berbagai metode yang kita kuasai. Teman-teman ada yang pintar nulis, ya kalau nulis tuh bahasanya bagus kayak puisi, menggugah, itu passion kita di situ, maka mulailah menulis. Di mana? Di blog, di Facebook, di Instagram. Atau saya passionnya di fotografi gitu ya. Apa-apa. Ya, coba mensyiarkan gambar-gambar yang bisa membuat orang itu ingat pada Allah, taat pada Allah. Atau konten kreator membuat konten-konten yang bermanfaat, ya. Tidak cuma ngeprank doang gitu.
Nah, sekarang kan bahayanya kan apa yang dilihat kan sesuai dengan rating. Kalau di Indonesia tuh, saya pernah diskusi sama direkturnya Antv, Pak Dudi. TV di Indonesia itu dihadapkan kepada masyarakat atau penonton yang sakit. Maksudnya apa? Maksudnya tayangan-tayangan yang positif itu tidak banyak digemari sehingga ratingnya jeblok. Ketika ratingnya jeblok, maka pengusaha tidak mau memberikan iklan di situ. Sebaliknya, tontonan-tontonan yang tidak mendidik, isinya ngeprank gitu ya, isinya dangdutan, isinya yang tidak tidak ada manfaatnya itu biasanya ratingnya tinggi gitu ya. Nah, kemudian mereka berlomba-lomba untuk membuat acara yang membuat orang-orang tidak belajar. Nah, ini permasalahan. Maka teman-teman bisa membuat alternatif. Bagaimana kemudian karena sekarang kan tidak harus dengan TV ya. Banyak sosial media. Bergeraklah pada sosial media, membuat orang-orang itu yang di dunia netizen itu mendapatkan aspek-aspek manfaat dakwah di dunia maya. Jadi kesimpulannya apa? Caranya gimana? Mulai sekarang dan tentukan passionmu sekarang. Kira-kira passion itu gimana tuh? Gimana cara kita mengenali passion kita? Caranya adalah ketika engkau suka dengan hal tersebut dan tidak terpaksa, gitu ya, engkau bisa menikmatinya walaupun 3 jam gitu ya. Orang kalau menikmati gitu ya, buat konten, buat desain 3 jam tuh nggak terasa, itu passionmu. Tapi kalau kemudian kita belajar dengan terpaksa, kayak dulu saya tuh nggak suka sama matematika, gitu. 2 jam matematika selesai 2 hari, selesai 2 tahun nggak rampung-rampung, itu bukan passion. Jadi passion tuh apa yang disukai dan dinikmati. Kalau itu sesuai dengan passion kita, lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada Kak Desti. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Maaf Kak Widya. Maaf Kak, saya nggak bisa nyalain kamera karena sinyalnya keganggu kalau. Baik, Iya. tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apakah dulu tuh zamannya Rasulullah ada contoh sahabat Rasul yang kayak bingung gitu apa tujuan hidup mereka, atau ketika dia melihat sahabat kayak Abdurrahman bin Auf atau Bilal, dia tuh merasa kayak bingung dengan perannya dia gitu, nggak punya peran apapun gitu, kayak insecure gitu loh Ustadz. Dan kalau misalnya itu terjadi tuh solusinya gimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Ada satu tokoh yang menarik ya. Namanya Washi. Washi ini yang membunuh pamannya Nabi di perang Uhud. Ya, Hamzah ditombak sama Washi. Washi ini temannya Bilal. Ya. Sahabat karibnya Bilal sewaktu masa jahiliyah. Sama-sama budak. Si Washi ini punya impian nih. Ingin merdeka. Nggak mau jadi budak lagi. Sementara ya Bilal tuh orangnya cool, nyantai. Washi ini pokoknya pengen bebas, pengen jadi orang merdeka. Sampai satu hari ya, dia ngelihat Bilal disiksa dengan luar biasa karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Washi ini kecut. Ini orang bodoh banget gitu ya. Disiksa, disuruh mengucapkan kalimat yang enteng aja gitu ya. Kafir lagi dia nggak mau, malah pilih disiksa ini Washi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyaksikan Bilal bin Rabah merdeka duluan, dibebaskan oleh Abu Bakar. Apa yang terjadi? Tambah galau, sedih dia. Kenapa dulu nggak saya jadi orang Islam aja? Nggak kayak Bilal, hari ini dia bebas, sementara aku masih jadi budak. Galau. Sampai akhirnya kemudian datang kesempatan ketika perang Uhud, gitu ya, diminta oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan itu, untuk membunuh Hamzah. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bebas. Kamu bebas. Apa yang terjadi? Dia berhasil membunuh pamannya Nabi dalam perang Uhud, dibebaskan oleh Hindun, diberikan semua perhiasannya Hindun. Hari itu dia bergembira karena dia bebas. Di matanya Washi, ketika dia bebas, dia setara dengan orang-orang yang lain. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy masih melihatnya sebagai budak. Walaupun statusnya merdeka, tapi orang-orang Quraisy masih melihat Washi sebagai budak. Tambah galau dia, tambah sedih.
seakan-akan tidak ada artinya kemerdekaan yang dia peroleh. Sampai akhirnya ketika Fathul Mekah, dia menjadi muslim, dia bersyahadat, dia menjadi at-tulaqa, orang-orang yang dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Orang-orang muslim melihatnya dengan sinis. Oh, itulah Wahsy, ya, pembunuh pamannya Nabi. Tambah galau, sudah muslim pun masih dianggap seperempat mata, bukan sebelah mata, seperempat mata. Insya Allah. Apa yang terjadi? Dia bertekad, saya harus menjadi, walaupun tidak dilihat oleh orang muslim, saya harus mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dia ikut jihad sampai-sampai kemudian supaya Allah mengampuni segala apa yang telah di masa lalu dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut apa? Dia ikut perang Riddah. Di masa Abu Bakar terjadi perang Riddah, perang yang melawan orang-orang murtad. Perang melawan nabi palsu, karena banyak sekali nabi palsu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada di antaranya ada Musailimah al-Kadzdzab. Dia ikut berperang sampai akhirnya dengan tombaknya itu dia berhasil membunuh nabi palsu itu, dan sekarang dijuluki sebagai pembunuh nabi palsu. Dan dia dianggap sebagai seorang pahlawan muslimin ketika masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini contoh sahabat yang bukan sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan. Wahsy yang dia galau, tapi di tengah kegalauannya dia menemukan perannya dengan keahliannya. Apa keahliannya? Memainkan tombak gitu ya, berperang memainkan tombak, dia menjadi mulia dari sahabat yang tadinya dianggap seperempat mata itu ya, sampai akhirnya menjadi seorang pahlawan di masa Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Baik, kalau gitu saya mau bertanya Ustadz. Saya mau menjawab. Bagaimana cara kita mengetahui apakah itu adalah sebuah takdir atau salah arah? Contohnya nih Ustadz, kita akhirnya berkuliah di sini, dan tapi ketika kita berkuliah di sini tuh kok terasa sulit dan merasa bukan passion gitu. Apakah itu takdir atau salah arah Ustadz? Dibedakan dulu ya, maksudnya takdir dan pilihan gitu ya. Ya teman-teman, ada sebuah buku bagus yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Judulnya Manusia Antara Memilih dan Dipilih. Kita pahami dulu tentang takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang nggak bisa diubah. Allah sudah menuliskan nasib kita. Kapan kita meninggal, saat apa kita meninggal, hari ini berapa turun hujan, ya. Berapa daun yang gugur pada hari ini, semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, tak bisa diubah. Clear ya di sini. Nah terus kalau semua sudah nggak bisa diubah, ngapain usaha gitu kan? Ngapain usaha, itu pertanyaannya kan gitu. Nah inilah hikmah dirahasiakannya takdir teman-teman. Karena kita manusia nggak pernah tahu takdir kita, kita disuruh oleh Allah untuk berusaha memperoleh takdir yang terbaik. Saya ulangi ya. Karena karena kita nggak pernah tahu takdir kita, karena Allah merahasiakan takdir kita, besok hari, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari takdir yang terbaik. Clear? Paham ya di sini ya? Nah, maka ada sebuah buku bagus ditulis oleh tadi ya, Syekh Al-Buti, Manusia Antara Memilih dan Dipilih. Ini sikap manusia untuk memahami atau menjalani takdir. Ada takdir-takdir di mana kemudian kita tidak diberikan oleh Allah pilihan untuk memilih. Contoh, saya nggak bisa milih dilahirkan karena saya ingin jadi orang yang kulitnya putih kayak orang Korea gitu ya. Nggak bisa milih, ya Allah,
tolong saya dilahirkan dari ibu yang berkebangsaan Korea gitu ya, supaya seperti opa-opa itu gitu ya. Nggak bisa. Allah udah milih takdir kita dilahirkan dari ibu yang berkebangsaan Jawa, bangsaan Indonesia, bersuku Jawa, kulitnya nggak hidungnya pesek gitu ya, kulitnya sawo mateng, nggak bisa protes, nggak bisa milih gitu ya, nggak bisa milih agar rambutnya lurus atau pirang gitu ya, nggak bisa milih. Itu sudah given, sudah takdir Allah di mana kita nggak punya pilihan. Tetapi terdapat takdir Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan oleh Allah pilihan untuk memilih. Contoh, ketika azan Allahu Akbar, kita diberikan oleh Allah pilihan kan? Mau berangkat ke masjid atau di rumah. Ada undangan pengajian di pengajian lingkar pengajian Beijing. Diberikan oleh Allah pilihan. Apa pilihannya? Ikut ngaji atau enggak, gitu kan? Apalagi lampu merah gitu ya. Diberikan oleh Allah pilihan mau berhenti atau mau merobos. Bebas pilih, tapi ingat setiap pilihan itu pasti akan ada konsekuensi ya, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di titik inilah ketika kita diberikan oleh Allah pilihan, kita wajib memperoleh takdir yang terbaik. Walaupun pilihan-pilihan kita tadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham nggak? Paham ya? Nah, baik. Nah, itu takdir. Sekarang ini gimana? Sudah kuliah di Beijing capek-capek, tapi kok kelasnya susah gitu ya. Kayaknya bukan passion saya di sini. Sabar dulu. Bedakan antara bukan passion dengan cobaan. Dengan coba. Karena walaupun kita menggeluti passion kita, itu pasti ada cobaan yang nggak mulus-mulus melulu gitu. Ada orang yang passionnya pengen jadi PNS. Gitu. Udah tes gitu. Udah tes, sekali tes, gagal. Tes 2 kali, gagal. 3 kali, gagal. Apakah PNS bukan passionnya? Passionnya. Tapi kenapa gagal terus? Itu cobaan gitu kan. Sama dengan kita belajar. Jangan keburu-buru. Wah ini gagal terus nih. Nggak enak, bukan passion. Pindah lagi ke yang lain. Ntar nggak seneng lagi, pindah lagi ke yang lain. Sabar, sabar. Sukses itu butuh kesabaran. Ya. Thomas Alva Edison, passionnya apa? Meneliti. Tapi berapa kali dia sampai nemuin lampu? Berapa kali percobaannya sampai nemuin lampu? Ribuan kali ya. Bayangkan ketika sampai ke percobaan yang ke-900, dia bilang, ah bukan passion gue nih. Ketemu nggak lampunya? Ya ketemu. Gitu. Maka sabar, sabar. Karena berjuang juga butuh kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Yeah. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ada Kak Ogi Gumelar. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustadz, tadi klarifikasi sebentar Pak. Tadi pekerjaan Pak Ustadz itu sebenarnya Dai Antv, PNS di PNS di Pemprov DIY atau memang 3 kerjaannya, bisa disambi atau sekarang sudah berganti gitu. Itu CV-nya. Nah, saya tadi terpikirkan masalah tentang kekuasaan jadi menggunakan kekuasaan. Mungkin kan karena Pak Ustadz pernah kerja atau masih bekerja kan, ini masih bekerja di Pemprov DIY ya, DKI DIY. Nah, itu pasti kan ada kesempatan atau kekuasaan atau bukan kekuasaan, takutnya ada penyalahgunaan kekuasaan, dalam arti kalau misalnya kita melakukan memberikan membuat bukan kebijakan sih ya, kayak kebijakan ya, untuk jadinya kan menjadi suatu kepentingan golongan. Nah, itu atau mungkin berbeda pendapat dengan sekelompok orang. Bagaimana Pak Ustadz menyikapi bahwa nanti itu mungkin berbeda pendapat dengan prinsip Pak Ustadz gitu ya Pak. Apakah Pak Ustadz diam atau Pak Ustadz mengundurkan diri dan resign dari PNS, atau Pak Ustadz langsung memberikan pendapat walaupun nanti resikonya Pak Ustadz tidak dinaikkan jabatannya atau entah dimutasi atau gimana, atau seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang baik ya. Pertanyaan pertama klarifikasi dulu.
Jadi saya jadi dai muda Antv tahun 2011-2012. Jadi sebelum jadi PNS. Jadi PNS 2015. Tapi orang lebih mengenal saya sebagai dai muda Antv. Sampai sekarang malah udah tua juga umurnya. Mesti dibilang dai muda. Karena tadi ya punya sejarah lolos dai muda pilihan Antv sampai sekarang masih disebut. Nah, tahun 2013-2014 masih kontrak di Antv. Tetapi saya punya ibu saya tuh pengen banget agar anaknya masuk jadi PNS. Pengen banget. Karena dalam frame ibu saya itu ya, pekerjaan terbaik adalah PNS. Maka apa yang terjadi ya, karena saya kuliah di pemerintahan dan dulu juga pernah punya impian jadi PNS, walaupun pada saat itu sudah berkurang keinginannya 50%. Bismillah, daftar dengan tujuan ingin mendapatkan restu dari ibu ya, agar hati ibu saya itu lega karena saya sudah mentaati perintahnya. Yang terjadi saya berangkat tes di Jogja tahun 2015, waktu itu ada moratorium ya. Jadi selama 5 tahun berikutnya tidak ada lagi penerimaan PNS. Bismillah, ya, saya berangkat, didoakan oleh ibu saya, dikecup ubun-ubunnya supaya sukses gitu ya. Ingat, doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua pada anaknya, dan itu saya dapatkan. Saya berangkat, dan waktu itu sudah pertama kali menggunakan CAT dengan tes menggunakan komputer ya. Langsung keluar nilainya saat itu juga. Padahal saya ogah-ogahan teman-teman. Jadi saya niatnya tuh cuma mau buat orang tua saya itu senang. Tesnya enggak persiapan, biasa aja. Milihnya ini ya, sungguh-sungguh ya, ngerjainnya enggak serampangan. Apa yang terjadi setelah selesai tesnya, keluar nilainya, saya juga bingung, saya juga heran. Kenapa nama saya keluar di urutan yang pertama gitu. Dari sekian ribu yang tertes hari itu, nilai tertinggi adalah nama saya yang keluar di situ. Itulah bukti ya, bagaimana kemudian doa orang tua itu memang mustajab. Ya, 2015 masuk di Pemda DIY. Ketika masuk di Pemda DIY, apa yang terjadi teman-teman kan, ketika ngelamar kan membuat CV ya. Dan ternyata CV itu kan dibaca oleh teman-teman BKD, Badan Kepegawaian Daerah, yang ngurusin tentang bagaimana personal seorang PNS itu. Awalnya saya mendaftar di Badan Kesbangpol DIY, Satuan Mesin Politik, yang ngurusin partai politik, ngurusin pemerintahan, ngurusin ormas. Ternyata saya dipindah ke Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY yang ngurusin keagamaan sesuai dengan passionnya. Di situ kemudian saya diminta oleh Pemda DIY mau ikut lomba MTQ ASN. MTQ ASN jadi lomba seperti MTQ ya, ada tilawah, tapi saya ikut yang cabang dakwah. Alhamdulillah menang sampai di nasional, juara harapan 1. Dan di situ kemudian saya dipercaya ngurusin hal-hal keagamaan yang kemudian jarang ada benturan kepentingan gitu. Beda kalau kita ngurusin yang di wilayah kebijakan yang benturan kepentingannya sangat tinggi. Contoh di mana? Contoh kalau di Jogja itu Dinas Kebudayaan gitu ya. Ada benturan kepentingan yang cukup tinggi. Tapi kalau di keagamaan di tempat saya, alhamdulillah yang saya urusi ya keagamaan. Misalnya bantuan untuk masjid, pembinaan mental spiritual. Walaupun 6 agama, tapi kalau 6 agama kan tidak masalah karena tidak ada dosa ketika kita melayani orang-orang yang beda agama dalam hal peribadahannya, asalkan tidak masuk dalam agama mereka. Jadi alhamdulillah selama jadi PNS gitu ya, cobaan-cobaan untuk ada konflik kepentingan tuh jarang terjadi karena memang tempat saya bekerja itu ya di Biro Bina Mental Spiritual itu adem ayem gitu ya. Instansi yang tidak banyak konflik kepentingan di situ. Alhamdulillah. Tapi kalau berandai-andai ya, kalau seandainya kemudian gitu ya, ada satu hal di kantor yang membuat saya harus dalam situasi seperti yang tadi Mas katakan, saya milih yang mana? Saya akan berpikir membuat strategi, gitu ya. Membuat strategi yang paling rasional. Jadi tidak kemudian vis-a-vis, kemudian hitam putih, tapi buatlah strategi. Karena apa? Ya, tidak mudah kita berdakwah di
masuk berdakwah di lingkungan ASN, gitu ya, di lingkungan tidak banyak ASN yang punya kefahaman tentang dakwah. Maka buatlah strategi seperti Nabi membuat strategi. Gitu. Gimana caranya ya sesuai dengan tempat kita kerja masing-masing ya. Jadilah orang jujur tapi bukan orang lugu. Paham maksudnya? Jadilah orang yang jujur tapi jangan lugu. Ikutlah pahami seni itu supaya kemudian kita bisa bermain di wilayah-wilayah yang kita bisa tetap dalam koridor yang berlaku tetapi tidak kemudian kita jadi orang yang lugu sehingga membuat medan dakwah itu menjadi hilang karena kita dipindah di tempat lain yang seharusnya itu strategis buat kita gitu. Paham nggak maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Baik teman-teman semua, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya yakni penyerahan sertifikat sebagai simbolis. Kami dari Lingkar Pengajian Beijing ingin mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Acara selanjutnya yakni doa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Rizam. Lalu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa besar dosa kami ya Allah, betapa kelam kami ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, ampunanmu lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu terlihat jelas kebenarannya, dan berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan pula kepada kami ya Allah bahwa yang batil, yang salah itu terlihat jelas kesalahannya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan dan keturunan yang saleh dan salihah yang menjadi penyejuk bagi mata kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makani wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafaru ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup dan foto bersama. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, selanjutnya ada sesi foto bersama. Silahkan untuk teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Terima kasih Mbak Desti.
Baik teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya apabila ada salah hilaf. Matur nuwun sudah diundang. Mohon maaf. Sami-sami Ustadz, jazakallah khairan kasihan Ustadz Dizam. Semoga bisa membersamai dengan kami lagi. Amin. Oke. Pamit rumiyin nggih. Salam untuk keluarga. Ya, alhamdulillah nggih. Sami-sami Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Silakan. Untuk teman-teman